Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcast iTech, podcastnya generasi IT. Hari ini bintang tamu kita spesial banget ya, karena sudah hadir bersama kita sekarang Pak Jeffrey. Halo Pak Jeffrey, Halo, sehat Bu Pak Santi. Jeffrey? Alhamdulillah, terima Ya. kasih atas undangannya. Ya, terima kasih juga Pak udah bisa hadir ke sini. Jadi teman-teman, Pak Jeffrey ini adalah salah satu dosen yang mengajar di STTYNIT iTech, dan juga mungkin beliau banyak punya berkecimpung gitu ya di area kewarganegaraan, dan memang sebelumnya juga beliau menjabat sebagai wakil ketua bidang kemahasiswaan. Ya. Jadi deket banget nih sama mahasiswa gitu ya. Jadi Betul. ngobrolin sama tentang mahasiswa, gimana mahasiswa berperan. Itu udah pakar banget nih Pak Jeffrey. Ya. Nah, ngomongin tentang berbangsa dan bernegara nih Pak, sebenarnya makna dari mahasiswa tuh harus punya konsep yang jelas tentang kehidupan berbangsa dan bernegara itu kayak gimana Pak? Ya, terima kasih Bu Santi sebelumnya. Ya, mungkin kita juga pernah sebagai mahasiswa ya, jadi kita juga sebenarnya sudah paham lah bagaimana ketika kita menjalani kehidupan di kampus begitu ya. Nah, dan kita tahu bahwa di negara kita ini terdiri dari bermacam-macam etnis, bahkan kita juga terdiri dari beberapa pulau yang kemudian budayanya berbeda-beda begitu ya. Betul. Sehingga ketika kita ya mulai dari sekolah sampai kuliah, apalagi di Jakarta ini, itu banyak sekali yang kita lihat budaya-budaya yang berbeda begitu. Iya, betul. Nah, jadi sehingga kalau kita melihatnya dari sisi kita ya, mungkin waktu dulu jadi mahasiswa itu mungkin ada yang kemudian memang mereka dari awal itu memang berkumpulnya dengan satu etnis saja gitu. Iya. Nah, jadi ketika mereka berkumpul dengan etnis lain, ada perbedaan yang terlihat oleh mereka begitu. Nah, disinilah kemudian pendidikan itu berpengaruh dari kita sekolah waktu SD, SMP, SMA dulu kan kalau kita tuh ada pelajaran PMP gitu ya, pendidikan moral Pancasila yang di dalamnya. PPKN, Nah, ya. kalau yang sekarang PPKN ya, kalau zaman saya PMP. PMP ya? Iya. Nah, di situ kan diajarkan bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita juga menghargai perbedaan antara kita dengan orang lain, baik secara etnis maupun agama ya, yang benar-benar kalau kita lihat di sini kan kita banyak sekali ya agama yang ada gitu ya. Nah, di sini dibutuhkan ya tadi selain pendidikan itu juga mungkin pengalaman yang akan membuat kita menjadi lebih dewasa terhadap ketika kita hidup di komunitas terutama kampus ya, karena kampus itu memang banyak lah yang menuntut ilmu itu dari berbagai daerah gitu. Nah, ketika kita melihat konsep berkebangsaan dan berkenegaraan itu tadi, maka di situ dituntut kedewasaan kita dalam bagaimana kita bisa hidup bersama-sama orang yang berbeda tadi, ya, dari hal apapun ya. Toleransi dengan kebinekaan itu ya betul. Pak. Jadi kita bisa lebih menjalani kehidupan kita bersama warga sebangsa dan senegara ini bisa lebih baik begitu. Apalagi kita kan di Jakarta ya Pak, pasti kebanyakan mahasiswanya juga ada juga yang nggak cuman orang Jakarta asli betul. gitu ya, ada yang orang Depok, ada Bekasi, ada yang Padang. Pak Jeffrey asli mana nih? Saya Sumatera Padang ya. Sumatera Padang gitu. Mukanya muka rendang. Iya. Lancabana ya Pak. Gitu. Artinya datang dari berbagai daerah gitu ya ke Jakarta, yang pastinya punya kearifan lokal yang beda-beda gitu. Maksudnya betul. Kulturnya juga pasti beda. Nah, di sini mahasiswa tuh diminta untuk bisa menyelami makna dari kebinekaan itu gitu ya Pak maksudnya. Iya, intinya seperti itu. Jadi mereka menanggalkan, artinya tidak melupakan ya, melupakan asal mereka, tapi ketika mereka sudah berbicara antara bangsa dan negara itu tadi, kepentingan utama itu adalah bagaimana kita sama-sama memfokuskan pada kehidupan kita berbangsa dan bernegara tadi. Jadi bukan melupakan asal mereka. Mungkin ya kita juga kadang-kadang lihat ya ada film yang dimana orang desa ke kota kemudian mereka berubah menjadi orang kota begitu ya. Nggak seperti itu gitu ya. Jadi atau misalkan warga Indonesia yang keluar negeri kemudian pulang-pulang udah bahasanya udah bule aja gitu ya. Nggak seperti itu. Jadi lebih kepada sikap kita kepada teman-teman ya yang ada di kampus ya, terutama karena kita bicaranya lingkupnya kampus.
bahwa mereka menghargai dari sisi kebudayaan tadi, tapi mereka punya satu tujuan bahwa mereka harus mengembangkan diri mereka secara keilmuan mereka. Ya, mereka sudah menganggap bahwa kita ini adalah komunitas IT ya, kebetulan kita di IT ya. Yang kita perlihatkan adalah bahwa kita ini orang-orang IT. Bagaimana kita mengembangkan IT yang kita punya untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini, gitu. Jadi tidak lagi, wah saya mau belajar ini untuk mengembangkan biar daerah saya lebih maju. Ya nggak masalah juga, gitu. Tapi artinya bahwa fokus kita adalah bagaimana kita bisa menjadi lebih baik dan memperbaiki bangsa dan negara ini dengan apa yang kita punya. Jadi kayak ikut membangun bangsa ini gitu ya. Dalam konteks mungkin bisa jadi ya kita bisa bermanfaat, itu juga udah bisa dikatakan sebagai membangun ikut serta gitu ya, membangun bangsa. Nah, ngomong juga nih tentang kayak kehidupan berbangsa sama bernegara, ini kan erat kaitannya sama bela negara nih Pak. Iya, betul. Ngomong-ngomong bela negara itu kadang-kadang suka banyak orang yang mengidentikannya dengan militer. Nah, sebenarnya apa sih Pak konsep bela negara? Apa kita harus ikut perang gitu? Atau mungkin kita harus sama-sama masuk semuanya ke tentara gitu? Jadi tentara semua, itu kayak gimana konsepnya Pak? Ya memang gambarannya juga mungkin kita juga lihat ya ketika orang masuk sebagai pegawai negeri gitu ya, ada kegiatan bela negara yang dimana mereka dibekali dengan kemampuan semi militer ya, mungkin militer juga, saya belum terlalu lihat ya. Ada tapi di sini bela negara yang kita maksudkan di situ tidak harus menggunakan fisik dalam arti itu bertempur gitu. Tapi terutama kembali ke kita di sini kampus, bahwa bela negara itu adalah di mana kita bisa menunjukkan sesuatu yang kita bisa membuat, ya mungkin kalau lingkup kecilnya kampus ini gitu ya, kita bisa mengharumkan nama kampus bahkan negara ini dengan hal-hal positif yang mungkin bisa dikatakan membawa kebaikan juga untuk kita semua ya. Jadi misalkan kalau saya bawa ke arah yang lebih positif gitu dalam bela negara, yang dalam artian yang berbeda dengan tadi seperti Bu Santi bilang itu, misalkan kita punya prestasi gitu, punya prestasi atau punya kemampuan dalam satu bidang begitu. Nah, kita akan lebih bagus kita berusaha untuk sebaik mungkin bisa mencapai hal-hal yang kemudian kita anggap itu bagian dari mengharumkan nama bangsa dan negara. Bahwa olahragawan gitu kan, itu termasuk juga bela negara gitu ya. Bener-bener. Bayangkan kalau misalkan kita lihat sepak bola saja misalkan, lawan Thailand saja, walaupun kita misalkan tadinya antara Persija dan Persib tadi yang berantem tadi, ketika melawan negara lain kita jadi satu gitu. Bersama, nah, hal seperti itu yang sebenarnya harus kita tunjukkan gitu. Jadi walaupun kita nggak ikut di situ, kita dengan menjaga nama baik bangsa aja itu sudah bela negara. Apalagi kita sudah mengharumkan negara gitu ya, dengan yang kita tahu kalau kita prestasinya kan di badminton dulu ya. Tapi ya banyak lah sebenarnya gitu. Bahkan nggak harus dapat emas pun, bahkan kita sudah bangga bahkan dengan perunggu saja gitu ya. Artinya kita berkiprah di luar sana membawa nama negara, itu adalah bela negara. Jadi penonton kalau lagi ada pertandingan ini termasuk juga ya Pak. Betul. Artinya mungkin hal-hal yang sederhana yang sebenarnya membangkitkan kecintaan kita sama negara ini sebenarnya gitu betul, ya Pak. Seperti itu. Dan kemudian yang paling penting juga bela negara itu juga menjaga nama baik negara. Itu karena kalau misalkan ya seperti kita tadi negara luar main bola di Indonesia misalkan, lantas kita membuat kerusuhan, kan nama baik negara akan tercoreng di luar sana. Artinya kita merusak nih negara kita, tidak membela negara jadinya gitu ya tapi ikut merusak negara jadinya. Nah, hal seperti itu mungkin bisa kita hindari. Nah, sebagai mahasiswa mungkin ya tadi sama seperti tadi, bisa membuat nama baik, prinsip-prinsip bahwa kita memberikan hal-hal positif untuk di mana kita berada, baik di kampus, baik di yang berkaitan dengan bela negara tadi, di mana membawa nama negara untuk kegiatan-kegiatannya. Nah, itu yang harus kita tanamkan ke diri kita, bahwa kita apapun yang kita lakukan, kalaupun tidak bisa membuat dia menjadi lebih bangga, jangan merusaknya. Intinya seperti itu. Itu bagian dari bela negara. Jadi nggak harus bawa senjata, nggak harus jadi tentara, gitu ya. Sikapnya yang paling penting sebenarnya. Jadi kita bisa menunjukkan nilai-nilai
apa namanya, nilai-nilai positif yang Iya. memang udah jadi ciri khas bangsa Iya, betul Indonesia sekali. itu udah jadi bagian dari bela negara. Iya, benar Bu Santi. Ini kita kemarin misalnya nih Pak, kalau ngomongin lagi tentang bela negara nih, mahasiswa juga kan mungkin kadang-kadang gemes misalnya Pak, misalnya terkait sama isu-isu yang berkembang, karena pasti dari sisi mahasiswa nih pemikirannya sudah lebih luas gitu ya, cara pandangnya juga udah lebih banyak gitu. Nah, pasti ada undang-undang misalnya Pak, berkaitan dengan mungkin pemerintahan atau mungkin ya bagian-bagian dari negara kita di sini, itu kira-kira cara untuk mengeluarkan pendapat itu supaya tetap bisa dalam konsep bela negara ini bisa tetap ada gitu Pak. Iya, sebenarnya ya tadi namanya saja sudah mahasiswa ya, artinya dia punya kemampuan yang lebih lah dari siswa gitu ya, jadi mahasiswa. Nah di sini itu yang paling penting adalah bahwa mahasiswa itu memang kalau secara pendidikan dia lebih tinggi dan cara berpikirnya juga sangat berbeda dengan orang lain gitu ya. Artinya di sini mereka dididik untuk lebih kritis begitu. Nah tapi yang harus kita pahami adalah bahwa kita juga pernah lihat lah ya kondisi-kondisi negara kita ketika ya mulai dari tahun 66 gitu ya, demonstrasi mahasiswa itu membawa satu isu yang sebenarnya memang terjadi di khalayak ramai gitu ya, di masyarakat begitu. Nah hanya saja mungkin niat baik yang tadi kita coba sampaikan, yang tadinya memang dari kampus kita berjalan keluar sana dengan niat baik, kadang-kadang ada saja yang menunggangi yang namanya politik ya. Politik itu kan ada yang suka dan tidak suka gitu. Nah, ketika ini mengikut, nah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi demo yang tadinya memang kita menyuarakan keinginan kita, bukan keinginan kita ya. Jadi kalau mahasiswa itu sebenarnya dia pasti membawa satu isu yang terjadi di masyarakat. Ada misi tersendiri, tujuan pasti demonya. Intinya mereka juga melihat bahwa dia juga mahasiswa itu bagian dari masyarakat juga begitu. Saya ya seperti dulu saya pernah ikut demo ketika saya kuliah tentang kenaikan harga BBM listrik gitu ya. Nah, ya kita sebagai anak kos itu kan kerasa gitu karena kita ngekos bayar listrik tiba-tiba naik gitu, yang nggak naik aja kita nunggak begitu loh, bukan naik gitu ya. Nah tiba-tiba seperti itu. Nah kita ingin menyuarakan, tujuan kita menyuarakan bahwa pemerintah itu biar tahu bahwa kita nih masyarakat seperti ini kondisinya gitu. Dan merasa keberatan. Nah cuman kan ada dua sisi pertimbangan mereka dan pertimbangan kita. Kita sebagai masyarakat kan keberatan kita yang kita rasakan gitu. Nah sementara negara juga mengaturnya, ya kalau ini nggak dinaikkan, ini akan mempengaruhi dari jalannya pemerintahan, misalnya seperti itu. Nah harusnya dicari adalah solusi tengahnya. Jadi tetap kita harus kritis menyuarakan, karena apa yang kita suarakan itu kan untuk kebaikan bersama juga. Ya beda lah mungkin kalau politisi yang bicara ya, tapi kalau sudah warga yang turun ke jalan itu harus didengarkan juga dari pemerintah. Kadang kita juga melihat ada beberapa ketika masyarakat itu demonstrasi ya, baik mahasiswa ataupun nanti masyarakat yang ikut, kadang-kadang ada kan keputusan yang berubah gitu. Artinya seperti itu. Jadi kita sebagai penyeimbang gitu kan si mahasiswa ini. Tapi ya tadi jangan sampai ketika kita ke jalan tadi yang tadinya niatnya baik menyuarakan tiba-tiba menjadi anarkisme gitu. Kadang-kadang mungkin bukan dari mahasiswa gitu. Mahasiswa juga kadang-kadang terpancing gitu karena ada provokator di sana. Nah, yang kita lihat selama ini kan seperti itu. Jadi mahasiswa yang niatnya, saya yakin lah mahasiswa itu intelektualitasnya tinggi gitu ya, kaum intelek gitu. Jadi pasti dia akan mengutamakan cara berpikirnya dia dan bagaimana dia melakukan pendapat. Tapi karena di jalan itu udah diprovokasi, pihak aparat keamanan diprovokasi, mahasiswa diprovokasi, akhirnya mereka jadi terpancing dan terjadilah chaos atau kerusuhan tadi ya. Nah orang kan melihatnya kerusuhan itu gitu kan. Nah sementara orang-orang yang kemudian tadi mengambil keuntungan dari kejadian tersebut, ya dia akan tertawa saja gitu kan. Karena ada kepentingan. Nah itu tadi. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak sadari. Jadi bukan berarti mahasiswa tidak boleh juga menyuarakan, itu hak mereka gitu ya sebagai warga negara begitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menyikapi kondisi ketika nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan, ya mungkin kita bisa mengantisipasi itu. Nah, saya juga baca beberapa ini ya. Senin kemarin kan
banyak ya perkantoran diliburkan dan karena memang kondisi memang tidak memungkinkan untuk melaksanakan, mungkin orang-orang yang tinggal di luar Jakarta atau di jalannya melewati tempat-tempat yang ini diliburkan. Nah, saya lihat ada beberapa di grup itu yang tadinya ingin melaksanakan demo itu lebih memilih untuk menunda. Karena dia berpikiran kalau dia masuk nanti kemungkinan akan ada yang penunggang-penunggangnya gitu, karena sudah ramai nih gitu ya. Jadi akhirnya efeknya lebih artinya kita lihat, nah ini lebih dewasa dalam pemikirannya bahwa kita demo tujuannya untuk menyuarakan, bukan untuk kerusuhan gitu. Nah ini yang paling penting sebenarnya buat kita bersama untuk menyadari bahwa tujuan kita baik harus dijalani dengan kebaikan juga. Nah kalau kita melihat nanti akan ada tidak kebaikan di dalam prosesnya, ya mungkin bisa kita cari jalan lain gitu ya. Tapi intinya seperti itu. Tidak ada masalah ketika mahasiswa itu menyuarakan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, gitu ya. Nah, tapi jangan sampai apa yang mereka lakukan di lapangan itu yang tadinya niatnya positif menjadi hal-hal negatif yang kemudian terpancing merugikan bersama. Kan kita lihat juga kadang-kadang mahasiswa itu banyak yang jadi korban akhirnya, gitu. Nah, karena pada situasi yang tidak ketika situasi itu yang tidak semestinya mereka di sana lagi, gitu kan. Nah, ini yang kemudian terjadi. Nah itu menurut saya sih sebenarnya. Apalagi sebenarnya kan kalau mahasiswa nih agent of change gitu kan, agen perubahan gitu ya, yang mana memang ya namanya mahasiswa yang nggak sebaiknya jadi orang yang apatis gitu ya, Pak. Maksudnya memang kita tetap melihat dan juga ikut mengawal gitu kan. Artinya kalau memang ada isu-isu yang berkembang dan memang udah dirasa sulit dari masyarakat, nah mahasiswa memang sudah sudah sewajarnya untuk ikut menyuarakan gitu kan, gitu ya Pak. Nah ini tadi ngomongin juga soal demo nih Pak. Mungkin sedikit ya teman-teman kita ngobrolin tentang terkait dengan demo, karena memang sebenarnya kalau mahasiswa itu biasanya berangkat demo itu punya misi, kalau ada visi misinya gitu, ada tujuannya. Nah gimana caranya supaya kita, kalau tadi Pak Jeffrey udah ngomongin kadang suka di lapangan tuh kita suka terpancing gitu. Nah, gimana caranya saat kita berangkat nih, kita udah punya tujuan. Nah, tujuan itu tersampaikan dengan baik di lapangan, kemudian kembali pulang dengan rasa yang yang tetap aman gitu, Pak. Nah, ini memang dibutuhkan kebesaran hati bersama ya ketika kita melakukan demo. Artinya kita ketika melakukan demo itu kan kita punya tuntutan. Artinya apakah tuntutan itu ingin kita sampaikan dan harus langsung ada jawabannya, ataukah kita sampaikan dulu, gitu ya. Kalau kita sampaikan dulu artinya cukup kita sampaikan, ya misalkan kita dari kampus ke misalkan gedung MPR gitu ya, DPR MPR, kita sampaikan orasi, artinya dengan adanya orasi kita di sana kan pasti paling tidak kan para wakil di sana itu sudah mendengarkan ya. Nah, artinya di situ kita sudah punya tugas kita sudah tersampaikan. Tapi kalau kita ingin bahwa kita perlu jawaban, nah artinya di sini kita butuh juga kebesaran hati para wakil-wakil rakyat di sana untuk memberikan respon sebenarnya. Jadi jangan sampai rekan-rekan mahasiswa demo ke sana dia sudah memberikan pemikirannya dia yang pasti pemikirannya dia itu pasti untuk kemaslahatan bersama ya. Tapi sampai di sana mereka sudah berorasi panas-panas gitu ya mungkin, tapi dari sisi respon dari wakil rakyat sendiri tidak ada gitu. Nah, ini kadang yang membuat mahasiswa-mahasiswa kita atau demonstran yang terdiri dari masyarakat apapun ya itu ya, itu menjadi ya mungkin di situ muncul emosi begitu ya. Nah, ketika emosi itu muncul, ternyata di situ ada provokasi yang kemudian membuat suasana makin panas. Nah, maka di situ akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini sebenarnya harus diantisipasi. Jadi di sini yang seperti saya bilang tadi butuh kedewasaan baik dari kita mahasiswa, baik kita dari masyarakat dan juga aparat dan juga kemudian dari
wakil rakyat yang kita tuju untuk mau mendengar apa yang kita sampaikan. Nah, kemarin itu kan kayak terjadinya seperti itu. Kita masyarakat mahasiswa mencoba berorasi, menyampaikan sesuatu, nah malah dibalas dengan joget-joget atau apa gitu ya. Ya walaupun sebenarnya mungkin saya nggak tahu lah apa dalam rangka apa itu ya. Mungkin orang juga kalau kadang-kadang kalau stres ya coba merefresh ininya ekspresif tapi agak kurang peka gitu jadinya akhirnya nggak ada empati betul nih, Pak. Jadi masyarakat melihatnya mereka nggak mendengarin kita kali ya, jadi akhirnya terjadi seperti itu, jadi miskomunikasi akhirnya. Nah ini yang kemudian membuat suasana menjadi tidak terkendali begitu ya. Nah ini yang sebenarnya harus dihindari. Jadi kalau misalkan kita sudah lihat masyarakat apa yang isu yang mereka sampaikan berkaitan dengan ya mungkin dari tunjangan anggota ya kita tanggapi dan jangan memancing gitu ya. Nah ini ya kadang-kadang bukan maksudnya memancing, ada orang-orang yang mengambil gambar tersebut untuk sengaja memancing biar keruh gitu ya. Tadinya cuma joget-joget ini jadi akhirnya menjadi sesuatu yang diarahkan kemana-mana misalkan seperti itu. Nah ini yang kemudian sebenarnya dan kita tidak memungkiri bahwa itu ada di tengah masyarakat gitu. Nggak usah di kita lah ya saya bilang tadi dia olahraga saja ada yang orang mencoba untuk memperkeruh suasana ketika di lapangan disenggol lah atau apalah akhirnya emosi berantem kan seperti itu. Nah ini yang sebenarnya yang harus ya kalau mau diantisipasi sih mungkin ya aparat keamanan ya mungkin mengantisipasinya ketika mereka sudah berhadapan. Nah kita mengantisipasi jangan sampai apa yang kita lakukan di sana itu membuat emosi itu menjadi kerusuhan tadi kan atau keributan tadi. Nah sebenarnya itu tadi kedewasaan lah yang akan bisa membuat ini menjadi lebih baik dari pendemo maupun pengamanan maupun orang yang tempat yang dituju untuk penyampaian aspirasi tadi. Intinya seperti itu Bu Artinya Santi. kalau kembali lagi ke mahasiswanya ya perlu banget mahasiswa nih mungkin sebelum kita terjun secara langsung kita di kampus juga bisa menguasai soft skill gitu ya, kayak bisa menguasai diri, berkomunikasi yang baik gitu kan, sehingga memang pada saat menyampaikan isu gitu ya atau menyuarakan suara rakyat itu kita bisa lebih dengan memakai logika. Kemudian juga mungkin kalau tadi Pak Jeffrey bilang kedewasaan itu adalah salah satu yang penting gitu ya, karena memang mahasiswa ya mau nggak mau gitu ya kita harus belajar untuk bagaimana caranya bisa memakai akal sehat gitu ya dan tidak mengedepankan emosi yang sesaat gitu supaya memang tercipta tadi gitu ya kehidupan berbangsa dan bernegara yang memang adil dan makmur gitu. Harapannya kan sebenarnya si mahasiswa-mahasiswa ini yang menjadi agen of change tadi, agen perubahan itu bisa ya menciptakan perubahan itu sendiri gitu ya Pak. Nah kita tarik lagi nih Pak ke kampus gitu ya. Kalau tadi udah ngobrolin tentang gimana kita menyuarakan gitu kan. Nah di kampus sendiri gitu ya. Sebenarnya hal-hal real sederhana apa yang bisa dilakukan mahasiswa khususnya misalnya baik itu dalam keseharian mungkin bergaul antar teman gitu ya atau mungkin ke dosen atau mungkin saat belajar gitu yang bisa membangkitkan kecintaan kita sama tanah air Pak. Iya, jadi sama seperti tadi ya. Jadi ketika kita cinta tanah air itu kan intinya kita apapun yang terjadi di tanah air kita di bangsa ini itu adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Nah jadi kalau misalkan kita di kampus misalkan ya bagaimana kita ingin mengatakan bahwa kita cinta tanah air begitu sementara kita sendiri tidak. Misalkan di kampus ya, di kampus kita kuliah begitu ya, kemudian kita juga bergaul dengan teman-teman kita begitu. Nah, di sini kita tidak ketika kita bergaul dan berkumpul itu tadi, bahkan juga termasuk dengan ketika kita melaksanakan perkuliahan ya, itu tidak melaksanakan dengan baik gitu. Nah, artinya orang biasanya kalau cinta itu kan ibaratnya bahasanya cinta itu, ya apapun dilakukan kan begitu ya. Nah, jadi ketika kita sebagai mahasiswa, ya baik dari sisi ketika kita bergaul dengan teman-teman sesama mahasiswa, dengan dosen, dengan dan kemudian juga ketika melaksanakan perkuliahan, harusnya kita melaksanakan dengan baik gitu. Nah,
Jangan sampai kita juga hanya menuntut hak kita, tapi kewajiban kita tidak dilaksanakan gitu. Nah kan itu ya, ketika kita hidup di negara bangsa Indonesia, itu kan kita punya hak dan kewajiban. Nah. Begitupun di kampus, kita punya hak dan kewajiban. Nah ketika ini dijalankan dengan baik, kedua-duanya hak dan kewajibannya itu seimbang, maka saya yakin bahwa kecintaan kita pada kampus itu akan semakin besar. Karena kita membayarkan, bukan membayarkan ya, mendapatkan hak kita dan melakukan kewajiban kita. Nah, kadang itu yang menjadi masalah ketika ada yang merasa bahwa dia sudah melaksanakan haknya, tapi sudah melaksanakan kewajibannya, tapi haknya dia tidak mendapatkan dengan sempurna misalkan gitu. Nah, jadi ini akan mengakibatkan ya tadi pandangannya dia terhadap kampus atau nanti kalau lebih besarnya terhadap negara itu akan jadi berbeda. Nah, jadi kadang-kadang jangan mengatakan orang tidak cinta, tapi karena kadang-kadang mereka tidak mendapatkan hal sebaliknya dari yang mereka lakukan. Seperti saya bilang tadi, saya sudah melaksanakan kewajiban saya, kok hak saya nggak dapat seperti yang saya berikan hak saya gitu. Kewajiban saya gitu. Nah, ini yang akan mengganggu kondisi kalau kita bawa tadi kecintaan kepada bangsa dan negara tadi. Nah, itu jadi kalau di kampus ya itu tadi bahwa kita harus yang pertama pastilah kita sebagai mahasiswa itu punya kewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang sudah ditentukan ya. Kalau misalkan dari sisi perkuliahan kita harus melaksanakan perkuliahan sesuai dengan yang sudah diatur, jadwalnya kah, bagaimana proses perkuliahannya kah gitu ya. Nah, kemudian juga nanti juga kita harus mendapatkan sebenarnya sesuai dengan kewajiban yang saya lakukan tadi, hak saya apa, hak saya yang setelah saya kewajiban saya mana gitu. Nah, ini yang akan meningkatkan kecintaan kita pada kalau tadi ruang lingkupnya kecilnya adalah kampus dan ruang lingkup besarnya adalah negara, maka itu yang harus dipenuhi, hak dan kewajiban itu harus sama-sama seimbang gitu ya, yang didapatkan dan yang diberikan. Kalau tidak, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ada take and give gitu. Betul, Bu Santi. Ya, itu seru banget ya Pak. Jadi memang perlu banget buat kita benar-benar menyadari gitu ya bahwa sebenarnya cinta bukan cuma sekedar ucapan gitu ya, tapi memang ada hak dan kewajiban yang harus kita lihat lagi. Kemudian kita mungkin rasa-rasa lagi. Jangan-jangan mungkin sebenarnya kita udah dapet tapi kita nggak ngerasa gitu, atau mungkin kita udah ngasih tapi ternyata mungkin belum maksimal atau segala macamnya gitu. Nah, di kelas sendiri Pak, misalnya mahasiswa baru nih, baru masuk datang ke kampus ITEK, kemudian kan banyak nih macam-macam, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, kemudian ada yang dari Aceh, gabung di kampus ITEK, kemudian akhirnya pasti ada adaptasi gitu ya Pak, betul. yang mungkin apalagi yang mungkin memang benar-benar sebelumnya di daerah gitu ya, terus pindah ke Jakarta yang lebih modern gitu kan. Kadang-kadang mungkin orang Jakarta kita nggak tahu gitu ya, maksudnya budayanya kayak gimana. Nah, cara beradaptasi terbaik mungkin yang bisa dilakukan sama teman-teman mahasiswa gitu. Pada saat baru nih ada di komunitas yang baru. Sebenarnya kan memang kalau kita mau tarik ke ke diri masing-masing itu kan orang punya sifat yang berbeda-beda ya. Ada yang welcome terhadap yang baru, ada yang kemudian juga mencoba mengetahui dulu baru dia bisa mendekat, atau ada yang memang dia memang sudah menempatkan dirinya menempatkan satu dinding yang mereka yang dia sendiri tidak. Gitu introvert itu ya, misalkan dia memang tidak ya, kalau ada ya dia bisa bergaul, kalau enggak ya. Nah, artinya itu kan sifat masing-masing ya. Nah, tapi sebenarnya seperti yang tadi, nah itulah dituntut kedewasaan kita sebagai mahasiswa ya. Artinya ketika kita berada di lingkungan yang baru gitu, kita harus bisa melihat bagaimana kondisi di ruang lingkup tadi gitu ya, di pergaulan tadi gitu. Nah, di sini memang yang kenapa sifat itu sangat berpengaruh. Misalkan ada orang yang ya mungkin dia melihat dulu orang ini baik atau enggak, atau dia mau nyapa saya atau enggak gitu, baru dia nyapa. Nah, kan ada yang seperti itu. Nah, tapi artinya kita masing-masing harus menempatkan diri kita bahwa sifat orang itu banyak gitu. Sama dengan tadi, etnis itu banyak gitu ya. Tidak dimungkiri bahwa ketika tadi ada yang dari daerah gitu ya,
bisa jadi di daerahnya dia udah dapat masukan apa, oh kalau sama orang ini nanti begini, oh sama orang ini begitu gitu. Nah itu sudah kebawa sama dia gitu, image itu dibawa sama dia ketika di pergaulan, sehingga dia akan memilih sesuai dengan apa yang dia dapatkan tadi. Oh di sini jangan begini ya, oh di sini. Nah ini yang kemudian yang terjadi akhirnya ketika mereka berkumpul saling jaga nih. Jaga artinya bukan jaga apa perasaan saja, maksudnya ya jaga oh jangan begini ya sama yang ini ya. Nah ini yang kemudian pihak kampus harus lebih apa namanya, lebih berusaha agar mereka menjadi guyup gitu. Dalam arti itu begini, kalau saya konsep dari pembelajaran saya biasanya untuk pertemuan awal biasanya memang kita karena teori ya, kita berikan teori, tapi beberapa pertemuan kita suruh mereka bikin kelompok, apapun mata kuliahnya, mau mata kuliah yang berkaitan ada praktikumnya, bahkan ada hanya teori saja gitu. Tujuannya adalah mereka bisa berkomunikasi antar sesama mereka. Nah gitu, jadi mereka disuruh bikin makalah kah, disuruh bikin apakah gitu. Artinya ketika mereka mendapatkan satu kasus dan mereka bekerja bersama-sama, nah di situ kan pasti mereka punya kewajiban yang sama nih untuk menyelesaikan ini. Nah ketika dia punya kewajiban sama, mereka punya tanggung jawab sama, mereka sudah melupakan hal-hal yang tadi. Apakah mereka dari etnis ini, ataukah mereka sifatnya introvert ini. Bahkan orang introvert ketika sudah, saya misalkan ketua, di kelompok ada 5 orang, 1 ada introvert. Tapi karena kita berkomunikasi dan sudah mengajak dia, itu biasanya dia akan ikut gitu. Si A tolong ya nanti bikin yang ini, nanti si B yang ini, si D yang itu. Nah artinya komunikasi kita ada. Nah artinya ini yang kemudian bisa membuat apa namanya, sedikit mengurangi lah ya, kalau kita kurangi benar-benar sih belum bisa juga ya, artinya tetap mengurangi jarak. Nah gitu, jarak ini tadi, jadi nah itu bisa dilakukan di setiap mata kuliah dan setiap mata kuliah mungkin mereka punya kelompok yang berbeda lagi gitu ya. Akhirnya mereka tadi sama-sama mengenal siapa temennya mereka. Kalau misalkan kita nggak begitu, datangnya nanti ke kampus datang. Duduknya yang introvert tadi di ujung sana. Nah, yang 2 ini yang sudah akrab dia di sini. Yang ini sih. Dan akan begitu seterusnya. Kalau hanya masuk kelas belajar gitu. Tapi kalau kita buat dengan tugas-tugas kelompok tadi, mereka secara komunikasi akan jauh lebih banyak dibanding ketika hanya berkuliah tadi apa kalau bilang tuh kupu-kupu ya, kuliah pulang gitu ya. Nah, itu yang kita dorong, itu yang kita dorong kepada mahasiswa. Ya walaupun nanti terhadap konflik pasti ada lah ya, konflik pasti ada. Tapi paling tidak mereka belajar gitu berkomunikasi. Dan kemudian mereka coba berbesar hati kalau ada kesalahan teman dia memaafkan atau kesalahan dia minta maaf gitu. Itu akan terjadi di situ. Dan ketika dia 4 tahun atau 3,5 tahun di sini dengan konsep seperti itu, dia akan terbentuk sendiri gitu. Bahwa dia ya kita nggak bisa juga ya. Mungkin kalau saya introvert itu saya belum pernah melakukan penelitian juga gitu. Apakah introvert itu ketika dia akan, tapi yang saya tahu anak saya introvert. Ketika dia bertemu teman yang satu gitu server lah ya, dia akan berteman terus gitu. Tapi bukan berarti dia nggak bisa berteman dengan yang lain, cuman karena dia sudah menganggap ini lebih nyambung. Nah, gitu ya. Tapi paling tidak dia tetap berteman dengan yang lain. Nah, ini yang kita dorong bahwa mahasiswa ini bisa berkomunikasi dengan seluruh temannya. Nah, misalkan kalau kita bikin seperti kelompok dan dia bikin makalah dan kemudian dipresentasikan, sebisa mungkin ada tanya jawab dari kelompok lain gitu. Jadi sehingga kita bisa melihat di situ kan permainan emosi, permainan etika, bagaimana dia mengalami menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Itu kan kalau terbiasa mereka kan itu pembelajaran yang lain lagi gitu. Artinya tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar praktek, tapi juga komunikasi gitu. Nah, saya begitu biasanya. Jadi sebenarnya dari hal pembelajaran yang sederhana itu sebenarnya maknanya kompleks ya, Iya, Pak. Betul, Bu Santi. Jadi memang kalau tadi kunci pentingnya itu komunikasi. Jadi mungkin walaupun sifat dasarnya mungkin introvert, tapi memang kalau bisa tetap bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Apalagi kalau kita baru masuk di komunitas yang baru gitu ya, kita pasti perlu gitu ya, karena pada dasarnya manusia juga makhluk sosial ya, Pak. Itu yang penting. Bisa hidup sendiri gitu. Jadi ya ada sentuhan-sentuhan sosialnya gitu ya, tetap harus dijaga gitu ya. Betul. Komunikasi penting guys. Jadi ini mungkin Pak terakhir harapan, pesan-kesan dan harapannya, pesan-pesan dan harapan untuk mahasiswa baru yang sekarang mau PKKMB. Iya. Baik, terima kasih Bu Santi. Ya, artinya ketika kita jadi mahasiswa itu adalah perjalanan selanjutnya dari kehidupan kita gitu ya, dalam untuk menimba ilmu yang tujuannya berikutnya adalah bagaimana kita menjadi orang yang
berguna. Ya, karena keilmuan yang kita ambil ini sudah mengarahkan kita pada apa yang nanti akan kita lakukan selanjutnya. Nah, saran pesan dan tadi saran pesan dan pesan ya. Pesan-pesan dan harapan. Harapan ya. Nah, harapannya tidak semua orang mungkin bisa mengenyam pendidikan gitu ya. Yang saat ini yang kita lihat gitu ya. Mungkin karena memang kondisi atau memang ada hal-hal lain yang memang membuat mereka tidak bisa melakukannya. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang kemudian punya kesempatan untuk menuntut ilmu ya, mencari ilmu yang lebih tinggi lagi, maksimalkan kesempatan ini untuk mendapat sebanyak-banyaknya gitu. Walaupun secara perkuliahan itu kan mata kuliah banyak sekali ya, tapi artinya itu pasti kuliah pendukung yang tujuannya untuk meningkatkan intelektualitas kita dan juga mendapatkan keilmuan yang ingin kita kita capai begitu. Nah, jadi maksimalkan itu untuk kemampuan kita sendiri dan kemudian jangan lupa ketika melaksanakan perkuliahan, kewajiban kita pasti seperti saya bilang tadi, kita punya hak dan kewajiban. Jalankan itu sebaik-baiknya supaya apa yang kita lakukan itu bisa berhasil dengan baik. Nah, jadi kalau yang saya bilang tadi bahwa kita akan mencintai sesuatu karena sesuatunya seimbang, yang kita berikan seimbang, yang kita dapatkan seimbang. Sehingga apa yang kita hasilkan di akhir nanti itu benar-benar bermanfaat buat kita, keluarga terutama, ya kampus sebagai alma mater di mana kita sekarang menuntut ilmu dan negara sebagai tempat di mana kita bernaung saat ini sehingga semuanya bernilai positif. Nah, ini seperti itu. Jadi munculkan semangat bahwa kita akan menjadi orang hebat. Nah, orang hebat itu bukan berarti nilainya bagus, tapi artinya dia bermanfaat untuk orang banyak. Intinya seperti itu. Demikian Bu Santi. Wah, seru banget ya Pak. Iya. Jadi sebenarnya luas banget gitu ya kok, dan kompleks gitu kok mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita tarik ke bagian yang sederhana sebenarnya di kampus. Nah, mudah-mudahan teman-teman mahasiswa nih jadi salah satu bagian dari agen perubahan tadi dengan tetap mengedepankan kedewasaan gitu dan juga komunikasi. Terima kasih Pak Jeffrey sudah hadir di sini. Terima kasih atas undangannya. Ya, teman-teman, sampai jumpa di lain waktu di podcast iTech. Dan sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.